Kak, saya alhamdulillah sholat sudah mulai istiqomah. Pengen cepet lunas utang sampai hafal sholawat munjiat, tapi malah tambah para utang. Kenapa ya Kak Mil? Teman-teman ya, selalu inget nih, aku punya 6 poin, 6 langkah yang mesti kita jalanin. Gak cuman sholawat ya. Pertama, benerin sholat. Jangan suka tinggal sholat. Jangan bolong-bolong, benerin sholatnya. Kalau bisa jangan di entar-entar. Kemudian yang kedua, mulailah perbanyak baca sholawat. Yang ketiga, ikhlas terima takdir kita hari ini sebagai ujian tanda Allah sayang sama kita. Ikhlas dulu. Kalau nggak ikhlas nggak bisa. Terima dulu, terima. Iya ya, aku sekarang lagi dililit utang karena dulu aku jauh dari Allah. Terima ya, karena dulu aku terlalu begini-gini. Pokoknya kita jangan jangan mencari kesalahan-kesalahan di luar gitu. Kita cari dari diri kita dulu aja deh, kita benerin gitu ya. Terima, ikhlas menerima kenyataan, menerima takdir kita. Kan semua orang diuji, ya bukan baja, tapi aku juga dan semuanya diuji. Terima dong ujian kita ini. Ujian kita gak akan lebih besar kok dari kemampuan kita, kan Allah yang janji. Kemudian yang keempat, kita mesti introspeksi diri. Introspeksi diri maksudnya gimana ya? Iya, introspeksi diri, kan kemarin kita jauh dari Allah. Masa sekarang baru deketin Allah, baru mulai istiqomah, masa kayaknya pengen cepet-cepet aja. Ya memang semua orang pengen cepet, tapi kita mesti introspeksi diri. Udah sebanding belum nih kesalahan kita di masa lalu, dosa kita di masa lalu, kelalaian kita di masa lalu dengan apa yang kita lakukan sekarang? Udah sebanding belum? Kenapa harus introspeksi diri? Supaya kita sadar diri. Jadi kita tidak merasa bangga dan seperti sudah melakukan banyak hal dalam beribadah. Padahal gak ada apa-apanya dengan apa yang kita perbuat dulu. Bahkan mungkin bukan dulu, kemarin. Ya. Kemudian yang kelima, berusahalah untuk berprasangka baik sama Allah. Kenapa? Walaupun berat, kita lagi dililit utang, bagaimana berprasangka baik? Orang udah berat begini, teman-teman, ingat, Allah mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka baik, ya itulah yang terjadi. Paksa. Kalau kita berprasangkanya buruk, nauzubillah, nanti itu yang terjadi, emang mau? Ya. Kemudian yang keenam, bersyukur. Ketika kita dililit utang, kita udah gak punya lagi nih apapun yang bisa kita syukuri. Rumah ngontrak, udah dikejar suruh bayar, telat bayar. Motor juga kredit, udah mau ditarik leasing misalnya ya. Apalagi kerjaan juga gak punya, lagi nganggur, usaha bangkrut. Pokoknya semuanya tuh udah kayak yang tidak ada lagi yang bisa kita syukuri. Buat makan pun hari ini bingung mau makan apa, beras aja gak ada. Satu yang masih bisa kita syukuri, nikmat hidup, kita masih hidup. Itu sih yang selalu perlu teman-teman ingat. Itu yang selalu yang selalu buat aku ingat ketika ya dengan segala permasalahan hidup. Ingat, di luar sana, di dalam kubur sana, ada bahkan mungkin miliaran orang yang pengen tukeran sama kita. Tukeran sama kita. Mau nggak emang kita? Mereka mau hidup lagi loh. Mereka kan bilang, gak apa-apa deh aku tukeran hidup sama kamu, gak apa-apa aku banyak utang, dililit utang, dikejar-kejar, dicaci maki. Yang penting aku hidup lagi, aku mau ibadah, aku mau sholat, aku mau benerin sholat aku mau banyakin sholawat tuh. Maka bersyukurlah dengan apa yang kita miliki saat ini. Ketika tidak punya apapun yang bisa kita syukuri, hidup itu yang paling mesti teman-teman syukuri. Kalau ke-6 poin tadi teman-teman jalanin, Mbak jalanin, insya Allah akan tumbuh pasrah. Nih yang ke-7, pasrah. Ini kuncinya nih. Ketika sudah ada pasrah dalam diri kita, pasrah itu ketika kita udah terserah engkau deh ya Allah, kapan dikabulinnya. Yang penting aku mah sekarang sholawat, kejar ampunanmu, kejar ridhomu aja. Kalau udah pasrah, pertolongan datang. Ya, cobain deh ya teman-teman ya. Dan urusan utang kenapa bisa nambah? Utang itu kan pilihan. Ketika udah jatuh tempo, kita punya pilihan.
mau buka utang baru buat nutup utang lama, atau kita kejar sholawat, kita deketin Allah, kita bangun malam, kita baca Quran, benar-benar minta tolong sama Allah. Kalau kita memilih deketin Allah, pasti ada jalan, gak mungkin enggak. Allah gak bakal nyanyain usaha hambanya. Tapi kalau kita memilih untuk gak ada lagi pertolongan, ya udah deh buka utang baru, ya gak akan selesai. Utang kalau mau selesai, jangan nambah utang baru. Apapun keadaannya, mau dicaci maki, mau disebar data dan lain-lain, cobain datang ke Allah tuh gak ada ruginya. Karena udah banyak banget yang terjadi gitu loh. Udah banyak banget testimoni dari teman-teman, dan testimoni-testimoni itu juga sudah aku taruh di buku ini, di kedua buku ini. Kalau teman-teman punya masalah, masih bingung nih, gimana ya cara nyelesainnya, gimana ya, aku tuh kok kayaknya sendirian aja punya masalah. Coba deh yang belum punya buku ini, beli buku ini, insya Allah buku ini bisa bikin teman-teman jadi semangat dan yakin dengan pertolongan Allah. Di buku ini ada banyak kisah-kisah keajaiban sholawat dari teman-teman kita yang masalah utang, masalah sama suaminya, masalah sama banyak hal di sini ya, masalah keturunan, masalah jodoh, di sini ada di kedua buku ini. Ini buku pertama aku, judulnya Jangan Pernah Lelah, ada nikmati setiap sholawat. Ini buku kedua aku, Jangan Pernah Lelah Sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kalau teman-teman mau beli, kalian bisa ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia, atau teman-teman bisa beli ke admin nih ya, atau kalian juga bisa klik link yang ada di bio aku. Semangat ya Mbak, badai pasti berlalu. Semangat.